He's moving. Range Greg 650. When he clears the civilian. Assalamualaikum lur, balik meneh mbek aku Mas Bendul. Opo kabar lur? Masih sehat-sehat terus toh? Amin amin amin. Yang lagi gak sehat tak doakan sehat juga. Seperti biasa ya kan, sambil rebahan kita akan kembali membahas seputaran film jadul lagi lur, dengan nuansa perang-perang gitulah. Khususnya tentang penembak jitu, biar sedikit beradrenalin agar imun kalian tetap terjaga ya kan. Kita kasih yang tegang-tegang sedikit. Film berjudul Sniper yang rilis pada tahun 93 yang bisa dibilang film Sniper ini cukup legend lur. Secara pemeran utama di film ini dibintangi aktor kawakan yang tak lain adalah Pak D. Tom Ranger dan om saya bernama Billy Zane. Ya wes lah yo, nggak usah kakean ngomong karena habis ini saya mau ke sunatan tetangga. Daripada makin penasaran ya kan, mendingan yuk langsung saja kita gasken. Monggo sekecaaken. Di awal film diperlihatkan seorang sniper cukup berpengalaman berasal dari Kesatuan Marinir Amerika bernama Thomas Beckett yang diperintahkan untuk menghabisi pimpinan pemberontak bersama rekannya bernama Pepit yang bertugas sebagai pengintai. Mereka berada di lokasi tengah hutan di Panama. Keduanya pun merangkak sambil mencari posisi enak lur untuk membidik target mereka. Setelah di posisi, Beckett mengintai dari kejauhan di daerah pemukiman sipil. Range me. Yang tak lama kemudian target beserta pasukannya pun datang ke desa tersebut. Sambil membaca pergerakan, Beckett membidik target dengan dibantu Pepit hingga menunggu target menjauh dari warga sipil. Barulah Beckett bisa menghabisinya tanpa ada warga sipil yang terluka lur. Setelah berhasil menghabisi target, Beckett dan Pepit lalu berlari ke tengah hutan untuk menunggu tim ekstraksi yang dijadwalkan akan datang saat malam hari nanti. 2 more hours. Damn, I hate the down. Mereka pun bersantai dan istirahat sejenak. Yang tak lama kemudian, datanglah helikopter yang ditugaskan untuk menjemput mereka berdua. Di sini terjadi miskomunikasi lur, yang harusnya dijadwalkan penjemputan tengah malam, tim ekstraksi malah datang lebih awal, yang bisa saja membahayakan misi mereka lur. Keduanya pun lalu mengikuti heli di tempat pendaratan. Beckett yang sangat hafal dengan suasana hutan, menyadari ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Mereka pun bergegas cepat. Pepit yang berjaga di belakang ternyata diincar sniper dari pihak musuh lur, yang tak lama kemudian ia tertembak dari lokasi yang tidak diketahui. Beckett pun bergegas segera ingin menolongnya meskipun sangat berbahaya dan dicegah oleh tim. Ia nekat akan tetap menolong rekannya tersebut dan membawanya pulang dengan keadaan apapun lur. Tapi sangat disayangkan nyawa Pepit tidak tertolong saat sniper musuh menembaknya untuk kedua kalinya. My spotter's dead because you assholes got here. We'll be needing both of those, Gunny. Lanjut di scene berikutnya, di mana Miller, seorang penembak jitu sipil yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan tim SWAT, mendapatkan perintah untuk menjalankan misi rahasia dengan target jenderal pemberontak bernama Miguel Alvarez yang didukung raja narkoboy bernama Raul Ochoa sebagai donatur utama, dengan niatan menjadikan Alvarez penguasa untuk tujuan mendapatkan akses terusan ke Panama lur. Miller diberikan waktu selama seminggu sebelum pemilu berlangsung dan akan menyandingkan Beckett sebagai rekannya untuk menjadikan penembak utama. Atasan meminta kepada Miller untuk merahasiakan misi tersebut, yang mana jika Beckett melenceng atau membahayakan misi, atasan memerintahkan untuk menghabisinya saja. At any point, Beckett becomes a liability or he in danger. You're gonna have to take him out. Namun permasalahannya, Beckett nampak tidak yakin dengan keberadaan Miller, yang mana Miller belum pernah pengalaman sama sekali melakukan misi yang lokasinya di tengah hutan. Meskipun medalinya cukup banyak, bahkan memenangkan Olimpiade, bukan berarti akan sanggup menjalani misi tersebut.
Selanjutnya Miller bersama tim menuju markas, namun di tengah perjalanan mereka ditembaki seorang pemberontak. Yang mana terlihat Miller tidak sanggup membalas tembakan karena alasan psikologis bahwa sebelumnya dia memang belum pernah menembak manusia sama sekali. Dalam serangan tersebut tanpa disadari salah satu tim berhasil membunuh pemberontak, yang mana mereka kira Miller lah yang melakukannya. Sesampainya di camp militer, Miller disambut oleh salah satu prajurit dengan menakut-nakuti Miller akan misinya nanti, yang mana memberitahukan tentang beberapa rekan Miller yang tewas saat menjalankan misi tersebut. Tak lama kemudian, Beckett datang dan mengajak Miller ke kantornya dengan sedikit bercerita bahwa tugas seorang sniper dan pasukan marinir sangatlah berbeda. Kemudian Beckett lalu memberikan setelan seragam milik Pepitch kepada Miller agar nantinya bisa dia gunakan. They always go out platoon strength. AIDS. One shot, one kill. This is Corporal Papic's ghillie suit. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan ke hutan dengan menaiki sebuah kereta. Sesampainya di tengah hutan, terlihat Miller yang kaku dan sangat hati-hati menjelajahi hutan. Terbukti sama sekali dia belum pernah melakukannya. Dan disinilah mereka mulai berselisih paham, yang mana Miller akan berjalan sesuai dengan titik yang diperintahkan atasan, yaitu menuju timur, sedangkan Beckett justru memilih mengubah arah menuju ke utara, karena menurutnya itu rute paling aman untuk menghindari musuh. Meskipun sedikit ada perdebatan, Miller akhirnya mengikuti perintah Beckett, karena mau nggak mau Beckett memang lebih mengenal hutan tersebut. Tak lama kemudian datang suku Indian yang tiba-tiba menodongkan senjata kepada Miller, yang ternyata orang tersebut kenal baik dengan Beckett, yang mana suku mereka sering menolongnya untuk mencarikan jalan menjauhi para pemberontak yang sedang berpatroli. Karena merasa saling bantu untuk membalas budi, Beckett memerintahkan kepada Miller untuk menghabisi dokter bernama El Cirujano yang merupakan musuh dari suku tersebut karena telah melukai salah satu dari mereka. Mereka akhirnya berselisih paham lagi. Menurut Miller itu bukanlah misi utamanya. Dia akan tetap menjalankan misinya dan tidak akan melenceng perintah dari atasan. Beckett tetap memaksa karena dengan melakukan hal itu, nantinya suku Indian akan mengantar pulang melewati jalur hutan dengan lebih cepat. Namun rencana tersebut gagal di saat Miller sama sekali tidak bisa membidik target dengan benar, yang akhirnya terjadi baku tembak dan salah satu suku Indian menjadi korban. Meskipun mereka tidak menyalahkan, Beckett dipastikan tidak akan mendapat pertolongan lagi dari mereka, yang artinya Beckett dan Miller harus berjuang sendiri melewati hutan tersebut. What, now they blame us for this? They sure as hell ain't gonna help us. Malam harinya mereka kembali ke tengah hutan. Setelah beberapa saat istirahat, segerombolan pemberontak patroli melewati lokasi mereka. Beberapa saat kemudian mereka kembali berjalan dan dikejutkan sosok mayat kepala suku Indian yang meninggal karena tembakan tunggal. Beckett pun menyadari bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang sebelumnya membunuh Pepitch, di mana dulunya adalah warga Panama yang dia didik bernama De Silva yang kini menjadi seorang pembunuh bayaran. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di lokasi ternyata penghubung mereka telah dibunuh dengan keji, yang mana Miller menganggap misi tersebut telah berakhir dikarenakan sudah tidak ada lagi kontak untuk mereka. Lagi-lagi perdebatan terjadi. Beckett tetap akan menjalankan misinya dengan lokasi target yang masih cukup jauh. Miller tak setuju dengan langkah yang diambil Beckett. Namun menurut Beckett, misinya harus tetap dijalankan. Akhirnya Miller tak punya pilihan lain kecuali mengikuti perintahnya. Di malam harinya mereka bergantian untuk berjaga, yang mana Miller kebagian jatah duluan untuk istirahat. Yang tanpa ia sadari seorang sniper musuh telah memantaunya dari kejauhan. Beckett yang menyadari akan hal itu sengaja menjadikan Miller umpan untuk memancing musuh agar lokasi musuh mudah ditemukan. Yang tak lama kemudian Beckett berhasil menjebak musuh dan menembaknya duluan sebelum musuh mengetahui keberadaannya. Keesokan harinya mereka sampai di tempat tujuan, yang mana tempat tersebut dijaga ketat oleh pasukan anak buah Alvarez dan Ochoa. Selanjutnya Beckett menyusun strategi dan membagi tugas masing-masing. Miller diperintahkan untuk menghabisi Ochoa sedangkan Beckett akan menghabisi Alvarez. Karena jarak pandang terlalu jauh, Miller diminta untuk menuju gudang agar lebih mudah untuk membidik targetnya. Selanjutnya Miller menuju gudang sedangkan Beckett menuju sisi lain dan tiba-tiba datanglah seorang bernama El Cirujano
yang mana sebelumnya dibunuh oleh Miller. Ternyata El Churrijano masih hidup. Beckett sempat kesal kepada Miller karena dia merasa dibohongi, yang sebelumnya mengatakan bahwa ia berhasil membunuh El Churrijano. Fucking truck's blocking my shot. Dikarenakan sudut pandang Beckett terhalang oleh truk, akhirnya dia terpaksa pindah ke sisi lain untuk menuju tempat yang lebih dekat. Yang mana tiba-tiba beberapa pasukan pemberontak berpatroli hingga membuat Beckett harus berkamuflase dengan gilinya di bawah rerumputan. Di malam harinya, Beckett yang masih di tempat dan tidak bergerak sedikit pun kembali harus berjuang ketika anjing pelacak mulai menggonggong mencari keberadaannya. Di situasi yang menegangkan, Beckett mencari cara agar anjing tersebut tidak mencium baunya, yaitu dengan menutupi tubuhnya dengan kotoran yang ada di sekitarnya. Keesokan harinya, beberapa anak buah Ochoa datang duluan, sedangkan Ochoa belum kelihatan batang hidungnya. Di sisi lain, keberadaan Miller yang terlalu terbuka ternyata diketahui anak buah Alvarez, yang mau tak mau Beckett harus mendatanginya dan menyelamatkannya. What are you doing? Sesampainya di sana, Beckett harus berjuang melawan musuh, dan tak lama kemudian Ochoa pun datang menggunakan heli. Akhirnya Alvarez keluar dari sarangnya Lur untuk menyambut kedatangan Ochoa, dan disinilah kesempatan Miller untuk menghabisi Ochoa dengan sekali tembakan. Saat Miller berhasil menembaknya, Beckett juga berhasil melumpuhkan musuh dalam waktu yang bersamaan. Namun hal itu membuat keberadaan mereka diketahui dan Alvarez berhasil lolos sebelum dihabisi. Mereka pun dikejar oleh pasukan pemberontak yang begitu banyak, hingga Miller dan Beckett pun terpisah satu sama lain. Dan akhirnya mereka kembali bertemu, namun perdebatan kembali terjadi di saat Beckett memerintahkan Miller untuk kembali ke lokasi menghabisi Alvarez. Miller pun menolaknya karena tak mungkin kembali dalam situasi saat ini dan menganggap misinya selesai karena dia sudah berhasil menghabisi Ochoa. Karena sudah tak sejalan, Miller berniat membunuh Beckett, yang tak lama kemudian mereka harus berlari lagi karena pemberontak mengejarnya mulai mendekat. Beckett dan Miller saling beradu sniper dari kejauhan. Beckett yang tak berniat melukai Miller meminta untuk menyudahi pertikaian ini. Sedangkan Miller yang bersiap membidik Beckett tiba-tiba dari arah belakang didatangi salah satu pemberontak dengan menodongkan senjata ke arahnya. Beckett yang melihatnya pun langsung membunuh pemberontak tersebut dan berhasil menyelamatkan Miller, namun Miller masih terus berlari hingga dia terpojok di tepi pantai. Merasa terancam, Miller menembaki ke segala arah sampai pelurunya habis. Karena merasa putus asa, dia pun menyerah dan meminta Beckett untuk segera menghabisinya saja. Namun Beckett tak mau melakukannya, justru dia menasihati Miller dan akan membiarkannya pulang dengan selamat. Tak lama kemudian pasukan pemberontak mulai mendekat. Beckett pun menyuruh Miller untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun awalnya Miller menolaknya dengan alasan tak mau meninggalkan Beckett sendirian melawan pemberontak di sana. Akhirnya Beckett menjelaskan akan berada di belakang dan melindunginya. Beckett pun mulai terpojok karena jumlah musuh terlalu banyak Lur. Akhirnya dia memilih untuk menyerah dan memberikan isyarat dengan mengangkat senapannya sambil menjatuhkan satu peluru agar bisa digunakan Miller. Malam harinya Beckett ditahan dan mengalami beberapa penyiksaan. Dia didatangi dua orang yang salah satu dari mereka adalah El Churrijano. Dia disiksa hingga diputuskan jarinya agar memberitahukan di mana keberadaan Miller. Get your lead, your partner. Diamond Beckett! That's the gunnery! Yang tak lama kemudian Miller mulai menyusup dan berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Selanjutnya Miller yang bersembunyi tak jauh dari lokasi bersiap melakukan tembakan untuk menghabisi El Churrijano. Namun Beckett yang mengetahuinya memberikan isyarat untuk menunggu aba-abanya sebelum Miller menembaknya.
Dia mengatakan agar satu tembakan untuk 2 kill. Entah apa maksudnya. Yang saya tangkap, Beckett berniat mati bersama musuhnya, lur. Beckett pun mengalihkan perhatian dengan berbicara sendiri, dan di saat target lengah, Miller berhasil menghabisi El Jurijano. Mereka pun dikejar para pemberontak lainnya, dan di akhir cerita Miller berhasil menyelamatkan Beckett dengan membawa ke titik pertemuan untuk penjemputan. Dan film pun selesai. Di sini ceritanya masih gantung, lur. Alvarez belum berhasil dieksekusi. Pesan dari film ini adalah jangan suka bohong sama teman, lur. Jujurlah meski itu memalukan. Asoy. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, dan apalah itu. Dan sampai jumpa di video berikutnya, lur. Bye-bye.